Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kembali di Celoteh Ivan Gondrong, dan kali ini seperti biasa kita akan eh, menggali isi kepala salah satu calon anggota legislatif di kota Cilegon. Dan di depan kita sudah ada salah seorang, apa saya menyebutnya ya, generasi muda terkutuk atau apa gitu ya, caleg muda yang juga mantan aktivis. Kita sambut tamu kita, Bapak, bukan Bapak, Bung, apa? Kalau nyebut Bung, males juga gue sebetulnya. Karena kayak masa perjuangan. gaya banget gitu. Oke, kita sambut Bung Samhudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no. Gue keder, bos. Jadi keder kalau ngadepin anak muda yang saat ini, keder. Samhudi ini saya kenal 11 tahun yang lalu ya. Beliau adalah seorang aktivis mahasiswa dulu di Bandung, karena beliau adalah S1-nya ngambil di Universitas Islam Negeri Bandung, dan S2-nya diselesaikan di Untirta. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Masih tesis, Pak Gondrong. Oh, masih tesis ya? Masih tesis. S2-nya ekonomi ya? Bukan ilmu komunikasi Oh, sama. ilmu komunikasi. Waduh, guys, ilmu komunikasi lagi, guys. Makin keder aja. Jadi begini, guys. Dalam konteks negara demokrasi, kita tahu ada 3 pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Eksekutif itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan dalam kerangka negara demokrasi. Legislatif itu tidak bisa juga dihilangkan dalam kerangka demokrasi. Karena itu, legislatif harus diisi oleh orang-orang yang nantinya akan mengatur regulasi sebagai mitra dari eksekutif. Lalu, pertanyaannya adalah, siapakah orang yang pantas untuk duduk sebagai anggota legislatif? Karena dia dalam konteks negara demokrasi, dia punya peranan yang sangat penting. Dan Samhudi, atau yang biasa disebut Samrok ya, Bung Samrok ini, isi kepalanya kita akan gali hari ini. Gitu, Bung Samrok ya. Siap. Bung Samrok, Anda itu terjun ke politik dari tahun berapa ya? Saya terjun ke politik itu dari 2011, Pak Gondrong. 2011 ya. Kurang lebih udah 12 tahun. 12 tahun. Menurut saya waktu yang cukup panjang sebetulnya. Banyak hal yang kita tahu, banyak hal yang kita pelajari. Apa saja sih seluk-beluk politik itu gitu. Partai apa sih Anda itu? Saya partai pertama dan mudah-mudahan satu-satunya dari pertama masuk, saya sudah masuk Partai Golkar. Partai Golkar. Partai Golkar di Kota Cilegon. Mulai dari yang paling bawah, saya pengurus PK pada tahun 2011, kemudian 2016 saya jadi wakil sekretaris di DPD, di DPD Kota Cilegon, dan sekarang 2021 saya sebagai ketua PK. 10 tahun berarti ya? 10 tahun kemudian? 10 tahun kemudian baru saya sebagai ketua PK. PK itu pimpinan kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Cilegon, Pak Gondrong. Bung, Anda ini kan aktivis ya? Yes. Aktivis pergerakan. Anda juga aktivis HMI ya? Aktivis HMI. Saya pernah di HMI sampai intermediate ya, atau Intermediate LK2. Ya? LK2. LK2 di Jogja Bulak Sumur. Biasanya orang-orang aktivis itu agak alergi ya dengan persoalan-persoalan begitu. Persoalan partai politik, partai dan lain sebagainya. Tiba-tiba kok Anda memutuskan untuk berpolitik itu, apa sih yang melatar belakangnya? Gitu. Saya kira tidak juga benar sepenuhnya anggapan bahwa aktivis itu alergi dengan partai politik ya. Karena semenjak mahasiswa kita sudah dididik, sudah digembleng bahwa ketika mau melakukan peranan, mau melakukan perubahan, terutama lewat dunia politik, salah satu cara yang harus kita ambil harus masuk ke partai politik. Karena di dunia pergerakan ini kita mengenal dengan istilah parlemen jalanan. Nah, parlemen jalanan ini kan tidak bisa mengambil keputusan, hanya dia melakukan pressing, melakukan penekanan terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan. Tapi lambat laun kita sadari bahwa cara yang paling efektif untuk melakukan perubahan atau melakukan perubahan kebijakan oleh pemerintah, ya salah satunya kita harus masuk dalam sistem. Karena konsensus negara kita sudah menyetujui ya bahwa salah satu pilar demokrasi di kita salah satunya ada partai politik. Selain tadi yang disebutkan oleh Bang Gondrong. Karena para founding father kita, pendiri bangsa ini kan sudah setuju bahwa
kita menganut sistem politik demokrasi Mm. yang mereduksi konsepnya Jean-Jacques Rousseau dari Prancis, Iya. itu bahwa sistem negara kita ini terdiri dari 3 pilar tadi itu. Oke. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pilar keempatnya adalah partai politik. Saya sih berharapnya seperti ini, Bung Samro. Jadi Anda dulu kan di parlemen jalanan. Jadi Ya. ketika satu saat Anda duduk di parlemen, juga Anda bersikap terbuka, Ya. lantang dan segala macamnya. Ya. Anda bisa menjamin soal itu. Harus bisa, Pak Gondrong, karena salah satu ciri khas parlemen jalanan ada kritis terhadap kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, atau terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Iya. Nah, ketika kita di dalam harusnya kan lebih kritis. Oke. Karena ruang kita lebih terbuka. Tapi Kita nyatanya, ini nyatanya ya. nyata yang terjadi sekarang. Nyata yang terjadi sekarang, ketika di luar, wah kritisnya luar biasa Iya. tuh. Pas sudah masuk, pada mingkem. Masuk angin. Masuk angin semua tuh. Jangan-jangan Anda juga akan masuk angin nanti. Tidak lah, karena ini kan yang harus kita jaga tetap ya. Yang menjadi problem, menurut saya Pak Gondrong, yang menjadi salah satu problem di negara ini, terutama dalam dunia politik, ini yang tua-tua, yang senior-senior, ini tidak mau berhenti. Belum mau berhenti yang senior-senior. Sementara ini mengakibatkan yang muda-muda, yang muda-muda juga akhirnya susah masuk gitu loh. Kehilangan kesempatan karena yang tua-tua ini yang tidak mau selesai, yang tidak mau berhenti. Jadi pendek kata Anda mau mengatakan yang tua-tua udahlah istirahat lah, kasih kesempatan. Iya, walaupun menurut saya salah satu konsep kemajuan adalah kolaborasi senior dengan junior, yang tua dengan yang muda. Tapi porsinya juga kan yang anak-anak muda harus tetap diberikan ruang yang cukup lah. Kalau Anda ngomong begitu, sebetulnya ini menunjukkan bahwa Anda tidak demokratis kalau misalnya yang tua suruh istirahat. Bukan demokratis. Demokrasi di kita diatur dalam undang-undang tentu ya. Nah, salah satu yang menjadi pemikiran saya selama ini juga bahwa priorisasi di jabatan politik, betul di eksekutif memang dibatasi 2 periode seseorang bisa menjabat dalam satu jabatan. Tapi kita lihat di legislatif, mulai dari pusat sampai daerah, ini kan tidak ada aturan yang membatasi berapa periode seorang bisa menjabat dalam jabatan di legislatif gitu. Ini yang menurut saya pemerintah pusat maupun daerah sudah harus mulai memikirkan bahwa mesti ada batasan berapa kali periode. Ya, ini menarik guys. Jabatan di parlemen atau di seseorang presiden 2 periode. Betul. Dibatasi. Kenapa dewan tidak dibatasi? Nah, kita tanyakan kepada yang pembuat undang-undang. Si pembuat undang-undang ini kan adalah pemerintah, dalam hal ini presiden, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat sana. Benar. Ini menarik guys, ini pemikiran yang out of the box menurut saya. Jadi Dewan juga sepertinya menurut Bung Samro itu harus ada batasan. Harus ada batasan menurut saya. Sehingga terjadi regenerasi, anak-anak muda muncul kemudian. Justru di situ demokrasi itu diatur oleh aturan gitu loh, bukan sebebas-bebasnya. Kira-kira nih, kalau Anda duduk sebagai anggota legislatif, mungkin nggak Anda akan menyuarakan itu? Saya akan menyuarakan itu, dan kalau saya terpilih, maksimal saya misalnya terpilih, mudah-mudahan Allah mengizinkan, maksimal saya 2 periode. Kalau terpilih sebagai anggota DPRD Kota Cilegon. Jangan-jangan Anda berkata seperti ini karena Anda belum ngerasain duduk di kursi DPR. Oh iya tentu, makanya ini kan harus dibatasi. Seseorang itu berkuasa itu harus dibatasi, tidak boleh selama-lamanya. Karena kita juga tahu bahwa kekuasaan itu memabukkan, ya kan? Siapa orang yang tidak mau punya kekuasaan yang tapi itu menurut saya kekuasaan itu harus dibatasi. Bahkan di beberapa kesempatan saya bicara, bahkan terhadap kekuasaan itu kita sendiri tidak boleh menguasainya. Bang Gondrong. Gitu. Kalau ini jadi artinya ada batas. Ini mendalam. Artinya ada batas terhadap kekuasaan itu. Tidak boleh selama-lamanya kita berkuasa terhadap. Ya lu kok tiba-tiba lu serius gini sih? Dan pemikirannya kok tiba-tiba keluar semua. Gini, bicara soal negara harus serius gitu. Sebentar. Anda kan akan mengatakan tadi kalau misalkan jadi anggota dewan dibatasi saja. Yes. Saya sih berpikir gini, karena Anda belum pernah duduk. Kalau Anda sudah duduk, jangan-jangan Anda juga ingin selamanya. Enggak, kan saya tadi sudah sampaikan. Ini juga bagian dari apa yang saya sampaikan untuk masyarakat di dapil saya. Apa itu? Terutama Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon ya. Saya maju di Pileg 2024 ini, kalau saya terpilih, Allah mentakdirkan saya jadi anggota dewan. Ini juga adalah bagian dari ikhtiar saya. Ya cukup buat saya 2 periode maksimal. Saya 2 periode sebagai anggota DPRD Kota Cilegon. Sebab ini
Ini menjadi contoh gitu Mm-mm. menurut saya, menjadi contoh. Sekarang kita banyak kehilangan teladan Mm-mm. dari para politisi kita. Yang saya sebut tadi di awal, ini salah satu problem di dunia politik kita. Yang tua tidak mau selesai, yang muda tidak ada kesempatan. Ini yang menjadi soal. Nah, Dan guys, akhirnya saya juga sepakat, Pak Gondrong, mm, saya setuju pada istilah orang-orang tua ini selalu bicara masa lalu gitu. Sementara anak-anak muda bicara bisa masa masa depan. Saya depan. sepakat itu. Catat, guys, ini penting. Setuju itu. Ini penting. Jadi saya menyimpulkan adalah bahwa bagaimana para partai politik memberikan ruang yang terbuka untuk generasi berikutnya, sehingga terjadi regenerasi dan partai politik tidak menjadi Stuck, ya. satu alat untuk orang berkuasa selama-lamanya, kira-kira begitu. Betul, betul, Nah, gitu ya. betul. Jadi kalau Anda terpilih hanya akan dua periode saja Insya Allah saya cukup dia periode di Cilegon, di Cilegon. kemudian naik lagi. Ya itu kan seharusnya kan kita bermetamorfosa lah. Ngomong-ngomong, Anda nih dapil berapa sih di Cilegon? Saya maju di Dapil 2. Dapil 2. DPRD Dapil 2 itu meliputi Cilegon itu meliputi Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon. Nomor berapa Anda ini? Nomor urut 2. Nomor urut 2. Bang Ipan ya. Saya nomor urut 2. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Saya mau tanya segini, Samro. Ya. Anda ini maju sebagai calon anggota legislatif. Ya. Saya ingin tanya, apa yang ingin Anda perjuangkan itu kalau Anda sudah duduk di legislatif? Ya. Setidaknya punya 3 tugas pokok dan fungsi kalau di legislatif itu. Dari sisi regulasi sudah jelas, dari sisi undang-undang sudah diatur tugas pokok dan fungsinya. Pertama yaitu fungsi budgeting atau anggaran, kemudian fungsi controlling terhadap pemerintah, kebijakan, dan yang ketiga legislasi. Legislasi ini kalau di daerah itu DPRD itu punya apa namanya? Punya kewajiban juga untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang kita sebut atau yang kita kenal selama ini dengan inisiatif ya, perda inisiatif. Nah, maksudnya perda inisiatif itu perda yang dibuat oleh DPRD. Ada lagi perda yang dibuat oleh eksekutif. Ya sebentar, Anda ini terlalu panjang menjelaskannya. Saya hanya ingin tanya, yang Anda mau perjuangkan itu untuk masyarakat apa? Ini kan sebagai sarana kita menyuarakan yang 3 itu, menyuarakan aspirasi masyarakat kan. Karena yang seperti saya singgung di awal, bahwa salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kepentingan masyarakat itu, salah satunya kita harus masuk dalam sistem itu. Gitu. Yang Anda mau perjuangkan apa? Ya, saya mau perjuangkan tentu kan di masyarakat dapil saya itu kan tentu ada problem-problem yang ini juga butuh solusi. Anda sudah memetakan problem apa yang saya setidaknya memetakan lah ya. Salah satu problemnya adalah contoh misalnya problem serapan tenaga kerja atau pengangguran yang masih cukup banyak di Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber. Nah, menurut saya yang itu kan berimbas pada persoalan kemampuan ekonomi masyarakat akhirnya, karena masyarakat dengan tidak bekerja tentu mereka tidak ada penghasilan gitu. Tetapi menurut saya satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan ekonomi di masyarakat juga bukan hanya dengan bekerja ya di pabrik atau di tempat apa gitu. Bisa juga dengan cara misalnya dengan membuka peluang usaha seperti yang kita kenal sekarang sedang marak juga seperti UMKM begitu kan. Jadi selain ada kesempatan bekerja, masyarakat juga sebenarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam berusaha gitu. Tidak ketergantungan atau tidak hanya tergantung pada peluang bekerja saja. Sekarang begini persoalannya, masyarakat itu bukan tidak mau berusaha, bukan tidak mau dia jualan, cuman kan persoalannya modalnya nggak ada. Lalu menurut Anda seperti apa? Nah, ini pemerintah dan industri terutama harus hadir, Pak Gondrong, untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi di masyarakat. Tapi memang persoalannya kan sejak dari dulu sampai sekarang begitu. Betul. Nah, artinya kan harus dievaluasi apa yang salah dengan program pemerintah ini. Maksudnya, kalau Anda jadi, Anda mau menekan itu? Iya, betul. Saya harus mendorong. Sebab kan dalam hal ini masyarakat ketika mau berusaha itu tidak hanya butuh modal kerja, tapi juga kemampuan, skill. Modal kerja kalau kemampuan tidak ada juga percuma saya kira gitu. Jadi yang dilakukan pemerintah
Harusnya selain dia membantu dari segi pemodalan, dia juga harus memberikan pelatihan-pelatihan yang intensif terhadap Oke, masyarakat. saya minta penegasan dari Anda. Kalau Anda terpilih, yang Anda akan lakukan soal ini saja nih yang barusan nih. Yes. Apa itu yang akan Anda lakukan? Ya tentu dengan mendorong program-program. Kita tidak punya program. Iya. Kalau di DPR kan tidak punya program. Yang punya program itu di eksekutif atau melalui UPD. Nah, kita dorong program-program itu ke depan. Misalnya dengan pelatihan-pelatihan UMKM. Itu kan banyak macam jenisnya. Kalau soal industri yang banyak tersebar di Cilegon, Nah, termasuk industri juga harus bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Cilegon. Karena keberadaan mereka di Cilegon mestinya kan memberikan efek domino yang positif terhadap ekonomi masyarakat. Tapi selama ini kan kita lihat, kita tahu tidak berbanding lurus antara keberadaan industri-industri besar dengan kemajuan ekonomi di masyarakat. Artinya apa? Bahwa industri juga harus hadir membantu mengangkat perekonomian masyarakat Cilegon. Nah, dengan salah satunya dengan membantu tadi lewat permodalan dan pelatihan-pelatihan. Jadi gini Bung Samrok. Ini catat guys, dia tadi beberapa hal itu saya mencatat itu sebagai janji politik ya. Satu lagi yang ingin saya tanyakan itu. Ada telepon, mau diangkat dulu. Siapa tahu dari mau jadi menteri. Ya. Silakan. Mohon maaf Pak Gondrong. Ya. Nah, tadi kan Anda akan mendorong pemerintah bagaimana memfasilitasi warga untuk mencetak entrepreneur baru ya dengan berbagai cara. Ya. Industri apa yang akan Anda lakukan? Saya kira bisa melalui kalau di DPR itu ada komisi ya, ada komisi. Saya kira yang berkenaan dengan Komisi 2 kalau tidak salah itu salah satunya juga soal industri, hubungan pemerintah Kota Cilegon dengan industri. Kita dorong lah nanti lewat hearing atau dengar pendapat dengan industri, bagaimana industri juga terlibat, industri juga hadir dalam ya mereka harus bertanggung jawab terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, Pak Gondrong. Mungkin salah satunya dengan cara itulah. Saya ingin minta garansi dari Anda ini. Anda kan nanti kalau terpilih akan duduk 5 tahun sebagai anggota dewan. Yes. Dalam berapa tahun Anda bisa menyelesaikan itu? Saya kira tidak perlu panjang kalau anggota dewan kita mau belajar atau saya mau belajar ketika nanti sudah terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD. Cukup 1 tahun belajar, 4 tahun berikutnya kita memang betul-betul berjuang. Artinya belajar itu kan ada regulasi tentu juga yang harus kita indahkan. Tidak boleh semena-mena juga kita ketika melakukan fungsi-fungsi kita di DPRD kan. Jadi cukup 1 tahun untuk belajar, sisanya 2 tahun berikutnya kita akan berjuang untuk kepentingan masyarakat. Itu Pak Gondrong. Nah ini dia. Jadi memang kadang-kadang mencari calon anggota dewan yang punya program yang bagus, itu emang tidak mudah, walaupun tidak sedikit yang bisa melakukannya. Dan Bung Samhudi ini menurut saya kalau bahasa bahasa marketingnya recommended lah untuk Anda pilih karena dia menjanjikan tadi hal-hal yang menarik. Walaupun itu terkesan ya namanya kampanye, tapi memang pemikiran dia itu ada benarnya juga. Tadi salah satunya adalah soal batasan periode anggota dewan yang tidak boleh terus-menerus. Lalu banyak yang orang mau maju sebagai calon legislatif itu latar belakangnya berbagai macam ya. Betul. Yang paling mengerikan adalah karena ingin merubah hidup. Yes. Jadi karena dia ingin jadi anggota dewan itu karena faktor ekonomi lah sebut. Yeah. Jangan-jangan Anda juga seperti itu? Enggak. Insya Allah bukan termasuk yang begitu Pak. Karena semenjak saya menjadi aktivis di mahasiswa, alhamdulillah saya sudah punya kesadaran itu. Someday misalnya satu hari ketika saya masuk ke dunia politik, setidaknya urusan dapur ini sudah tidak lagi menjadi masalah Pak Gondrong. Selesai dulu urusan dapur. Harus settle dulu secara ekonomi, baru bisa masuk ke dunia politik. Supaya apa? Tugas-tugas nanti fungsi misalnya kalau kita sebagai anggota dewan itu sudah tidak lagi dipusingkan dengan urusan-urusan politik. Bekerja itu tidak berdasarkan hitungan angka. Itu dia yang saya lihat hari ini. Mohon maaf ini, boleh kita cek di beberapa daerah misalnya, posisi dia sebagai anggota DPRD atau anggota DPR itu menjadi resource tunggal atau sumber tunggal, satu-satunya pendapatan untuk kehidupan dia. Tapi tentu juga ada yang banyak tidak banyak yang gitu.
Latar Saya belakang mengkritisi. usaha. Ini kan akhirnya berimbas pada Mm-mm. tugas-tugas pokok dan fungsi dia sebagai anggota DPRD yang hanya berorientasi pada poin, Mm-mm. bukan berorientasi pada Poin. poin gitu. Kalau orientasinya pada koin kan bagaimana kerja-kerja itu selalu mendapatkan Iya. sesuatu yang sifatnya material. Tapi kalau berorientasinya Iya. pada poin, Hmm. itu tentu ya kita tidak munafik lah bahwa kehidupan itu harus ditopang dengan penghasilan secara material. Tapi tugas-tugas kita sebagai tugas-tugas sebagai anggota dewan kok rasanya menurut saya lebih baik poinnya yang diperbanyak ketimbang ini ya. Jangan koin. Jangan koin yang diperbanyak. Jadi ada yang berpikir hanya pure koin tanpa memperdulikan poin. Ya. Poin itu maksudnya ya program tadi dan kinerja dia sebagai anggota Betul. dewan. Poin di masyarakat, ya kan? Itu poin kita di pemilih kita, di konstituen. Nah, itu poin-poin itu yang harus diperbanyak. Ketika Anda mau maju juga nih, Anda sudah berpikir apa sih yang layak dari diri Anda sehingga Anda harus dipilih dan duduk sebagai anggota? Apa sih kelebihan Anda itu? Saya kira masing-masing calon anggota legislatif tentu punya kelebihan kekurangan ya. Oke. Nah, kalau saya mengaku di beberapa kesempatan saya ketemu warga, saya ini modalnya cuma orang sekolahan saja, Pak Gondrong. Kalau mau dibilang saya calon anggota legislatif yang proletar, kalau bahasa ininya juga, mungkin saya termasuk calon anggota legislatif yang tidak terlalu banyak uang lah, begitu. Tapi cukuplah untuk operasional, gitu ya. Ya untuk operasional itu harus ketika kita siap maju sebagai calon anggota legislatif, tentu sudah kita pikirkan kan, nggak kosong-kosong juga loh. Kalau kosong-kosong juga namanya nggak ini juga kan begitu. Nah ya itu saja Pak Gondrong. Saya lebih pada bahwa saya punya kemampuan yang bisa saya dedikasikan ketika suatu saat mudah-mudahan Allah meridhoi, saya akan menjadi ketua. Saya akan menjadi anggota DPRD. Itu saja. Saya punya kemampuan mungkin secara. Saya kadang-kadang berpikirnya begini, Bung Samro. Ada anggota, ya kita tidak sebut, kita semua juga tahu. Ketika rapat dia malah tidur seperti yang di media-media itu ya. Ketika rapat dia juga main Cindy Crush itu, judi online, atau bahkan ada ya ketika rapat malah nonton video porno gitu. Kalau melihat anggota dewan yang seperti itu, apa tanggapan Anda? Saya kira citra buruk ya, citra buruk di legislatif kita, karena selama ini ya di pemberitaan banyak sekali berita miring soal terutama lembaga DPR ini gitu ya. Saya kira ke depan harus dikurangi lah, dikurangi karena menurut saya tidak semua anggota dewan juga paham dalam semua konteks gitu ya, gitu. Maksudnya begini, ketika dia rapat sesuatu, misalnya anggota dewan ini mungkin buat dia tidak terlalu interest begitu, akhirnya dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan gitu, karena mata masyarakat itu memperhatikan, melihat apa yang dia lakukan. Saya kira citra tidak baik dan itu harus Anda jangan sampai seperti itu. Anda tidak mendapatkan mandat dari rakyat, tapi kenyataannya Anda udah terima gaji, dapat fasilitas. Kelakuan Anda seperti itu. Tidak lah, Pak Gondrong. Insya Allah tidak. Karena kita kan berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kalaupun mau disebut saya hanya politisi nasib begitu kan. Saya jadi politisi aja, ya nasibnya saya jadi politisi gitu. Kalau istilah lain mungkin kalau saya sebagai politisi nasab, ya instrumen kita, modal kita mungkin lebih banyak lah gitu kalau saya. Satu hal lagi yang ingin saya berikan kesempatan kepada Anda. Baik. Apa sih pentingnya warga memilih Anda itu sebagai calon anggota dewan? Apa sih kemampuan Anda dan kenapa sih Anda layak untuk dipilih? Baik. Coba sampaikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kula hormati masyarakat Cilegon, masyarakat Kecamatan Cibeber. Kula memperkenalkan diri, nami kula Samhudi, calon anggota legislatif dari Partai Golkar, Dapil 2, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon, nomor urut kalih. Ngende doa lan dukungane, mudah-mudahan tanggal 14 Februari
masyarakat Kecamatan Cilegon, masyarakat Kecamatan Cibeber berkenan memilih Kule Subados terpilih jadi anggota DPRD Kota Cilegon periode 2024 sampai 2029. Sing menjadi modal Kule adalah Kule merasa punya kemampuan untuk bagaimana berkontribusi, karena niki pilihan Kule bertanggung jawab ya, nanti bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan saya, karena ketika saya terpilih nanti otomatis tanggung jawab saya untuk memperjuangkan memperjuangkan aspirasi masyarakat juga menjadi lebih terbuka, karena saya menjadi bagian di dalam sistem ya, bukan orang yang di luar sistem yang sama-sama juga berjuang, tapi menurut saya untuk perjuangan itu lebih efektif dilakukan dari dalam. Gitu. Saya kira itu pada masyarakat Kecamatan Cilegon, masyarakat Cibeber, Kule haturaken nuhun sebanyak-banyaknya. Kenapa tadi guys? Kenapa saya beri kesempatan Bung Samhudini berbicara sendiri? Karena saya tidak mau terlibat. Tidak mau terlibat kalau satu saat beliau mengingkari janjinya, saya tidak masuk bagian orang yang terlibat dalam pengingkaran dia. Tapi Anda jangan sampai mengecewakan masyarakat. Salah Sudah tidak. terpilih ya. Salah tidak. Tadi saya catat 3 janji Anda itu. Baik. 1, bagaimana memperjuangkan UMKM dan tenaga kerja. 2, bagaimana bisa menjembatani industri sehingga bisa bermanfaat untuk rakyat Cilegon, masyarakat Cilegon. Yang ketiga, apa tadi ya? Oh, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, rapat dan lain sebagainya, tidak hadir itu janganlah. Ya. Itu janji Anda kepada masyarakat, dan masyarakat pasti akan mencatat. Kalau beliau nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anggota dewan, cukup 2 kali saja. Cukup 2 kali. Di Cilegon, nanti di Banten 2 kali, di DPR ini 2 kali, total jadi 6 kali. Karena buat saya, bagi pemikiran-pemikiran maju politisi, dia harus berpikir ke depan. Cukup dia periode di daerah, misalnya di kabupaten kota, kemudian naik di DPRD provinsi, kalau peluangnya terbuka, kenapa tidak? Sebab kita juga kan kalau bicara Cilegon, mohon maaf, selama ini kan kita bisa hitung dengan jari berapa wakil-wakil kita DPR RI kan, gitu. Dari semenjak periode ini kita bisa hitung. Nah, ke depan ya saya sebagai warga Cilegon mendoakan harus ada banyak politisi-politisi Cilegon yang bermetamorfosa menjadi wakil-wakil kita di DPR RI. Dan Anda kira-kira seperti itulah ya? Ya, seperti itulah. Saya harapannya besar untuk kita punya wakil sebanyak-banyaknya di DPR RI. Oke, baik. Saya hanya mengatakan begini, masyarakat Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilegon. Saya bukan penyelenggara pemilihan umum, saya bukan KPU, tetapi saya ingin menyarankan kepada Anda, berikanlah hak suara Anda. Hak Anda memilih itu berikan. Jangan golput. Sebab apa? Sebab demokrasi itu memang partisipatoris, guys. Sifatnya partisipatoris. Tidak ada partisipasi Anda, maka tidak ada demokrasi. Jadi Anda harus berpartisipasi, memilih wakil Anda di parlemen. Lalu Anda kan bisa milih siapapun. Dan Samhudini kan salah satu yang sengaja saya profile. Memang Anda bisa melihat tadi, layak nggak untuk dipilih. Kalau misalkan layak untuk dipilih, silakan pilih. Kalau tidak, ya jangan dipilih juga. Gitu ya. Baik, terima kasih. Sudah 30 menit kita menemani, dan waktunya mudah-mudahan ikhtiar politik Anda diberikan kemudahan. Makbul. Dan Allah memberikan takdir memang Anda menjadi wakil rakyat. Dengan satu catatan, jangan lupa kepada janji-janjimu dan kepada rakyat. Salah, siap. Terima kasih, Bung Samudi. Sama-sama, Bang Wendro. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di satu saat. Jadi isi kepala itu menunjukkan bahwa orang itu memang patut untuk dipilih atau tidak. Kita jangan sampai memilih wakil kita yang ternyata hanya diam dan tidak berbicara apa-apa, tidak bisa menyampaikan, membawa aspirasi Anda di parlemen. Pilihlah calon wakil rakyat yang memang bisa berbuat untuk rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.